Film ini dimulai dengan pemandangan kota Jepang. Di sana kita diperlihatkan seorang pria yang merupakan penjahat. Dia lari dari polisi. Tiba-tiba dia menderita serangan jantung dan meninggal. Setelah itu, kita diperlihatkan seorang penjahat kelas kakap yang belum dihukum. Semua orang di penjara meninggal karena serangan jantung. Kematian ini sebenarnya ada seorang anak laki-laki bernama Light yang membuat mereka mati. Karena, ia menemukan sebuah buku misterius bernama Death Note. Jika namanya tertulis di dalam buku itu, maka dia akan mati. Dan Dian akan mati menurut metode yang tertulis di buku itu. Buku ini bisa mengontrol orang kapan saja. Saat Light mendapatkan buku ini, dia terus menulis nama para penjahat untuk mengakhiri kejahatan. Seluruh dunia ketakutan karena kematian mendadak. Penjahat juga sangat ketakutan. Pemerintah juga sangat heran. Beberapa orang menyebutnya mungkin hukuman dari Tuhan untuk orang jahat. Beberapa orang menyebutnya begitu insiden. Light mengubah namanya setelah membunuh orang jahat. Dia menamai dirinya adalah Kira. Beberapa orang menganggap Light atau si Kira sebagai pahlawan mereka. Berita ini pun menjadi viral di seluruh dunia. Kemudian kita melihat penjahat di berita siaran langsung. Dia memenjarakan sebuah keluarga. Semua orang menonton berita ini termasuk Light. Dia memegang buku catatan kematian itu di tangannya saat itu. Setelah beberapa waktu, berita ini menunjukkan bahwa penjahat tersebut meninggal. Di bagian ini pula, Kira ditampilkan sebagai mahasiswa hukum. Dia memiliki seorang sahabat bernama Misa. Hubungan mereka sangat baik. Di perguruan tinggi, Light memberitahu Misa bahwa dia pergi ke bar suatu malam. Yang ada penjahat seperti pembunuh, pencuri, dan lain-lain. Light mendengar para penjahat sangat bahagia karena mereka tidak dihukum. Mereka berperilaku seenaknya dengan Light. Tapi Light tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Dia keluar dari bar dan melempar buku hukumnya. Dia pikir buku ini cadangan dan tidak berguna baginya. Karena meski memiliki buku ini, ia tidak mampu memberikan keadilan kepada siapapun. Tapi hidupnya berubah ketika dia mendapat catatan kematian. Dia mendapatkan ini di lapangan. Anehnya di mana-mana turun hujan kecuali di buku ini. Kemudian Light membawa pulang buku itu. Dia menceritakan segalanya kepada Misa kecuali buku itu. Karena Light tidak menceritakan ini kepada siapapun. Ketika Light mendapatkan buku ini, dia tidak tahu apa-apa tentang ini, apa ini. Tapi dia membaca aturannya. Menurut aturannya siapa tertulis di dalamnya maka dia pun akan mati. Cara kematian disebutkan di atasnya. Kemudian Light menonton berita tentang penjahat. Kemudian untuk memeriksa penjahat itu, dia menulis namanya di dalamnya. Malam berlalu dan kita melihat Light keesokan paginya. Dia sedang membaca koran. Penjahat yang namanya dia tulis telah meninggal. Melihatnya, dia kaget. Tetap saja, dia tidak mempercayai buku ini. Dia ingin memeriksanya lagi. Dia pergi ke bar tempat seorang penjahat yang pernah bertemu dengannya. Light menulis namanya di catatan kematian. Dia juga menulis cara kematiannya. Light menulis serangan jantung untuk kematiannya. Sementara itu, penjahat itu meninggal karena serangan jantung. Penjahat itu mati di depan Light. Melihatnya, Light menjadi takjub. Light menyaksikan semuanya jadi dia mulai mempercayai buku ini. Bahwa buku ini dan aturannya berfungsi dengan baik. Ketika Light kembali, dia bertemu dengan penjaga buku ini. Dia adalah malaikat maut. Seperti malaikat maut yang begitu menakutkan untuk dilihat. Light takut padanya. Dia mengetahui bahwa hanya yang melihat buku ini yang dapat melihat malaikat maut. Malaikat maut menjelaskan segalanya kepada Light. Kemudian kami melihat beberapa petugas polisi di Jepang. Mereka berbicara tentang kematian itu. Polisi juga memperhatikan bahwa penjahat sedang sekarat. Mereka memikirkan Kira itu apa yang dia inginkan atau apakah dia ada atau tidak. Kira bukanlah pahlawan tapi penjahat. Apa yang terjadi adalah kejahatan. Lalu kita melihat ayah Light. Dia adalah seorang detektif dan menangani kasus ini. Dia ingin mendekati Kira. Karena Kira tidak dalam kendali seseorang, dia terus membunuh semua orang. Dia akan membunuh semua orang yang melakukan ini. Ayah Light memberitahu seniornya bahwa kasus ini cukup sulit. Seorang detektif yang cerdas akan membantu kita menangani kasus ini. Dia adalah L. Dia hanya akan berbicara dengan mereka di internet. Tidak ada yang tahu nama asli L dan tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Dia sudah menyelidiki banyak tentang Kira. Dia berhasil di dalamnya. Tidak ada yang percaya tentang Kira tetapi L mengatakan kepada orang-orang bahwa ini bukanlah kematian yang wajar. Karena banyak orang meninggal tahun ini. Kebanyakan orang meninggal karena serangan jantung. Orang yang meninggal karena serangan jantung secara medis normal. Light memiliki buku ini untuk waktu yang lama. Light menjadi sangat cerdas karena buku ini. Kemudian kita melihat malaikat maut dan Kira sangat dekat. Mereka tetap bersama. Light biasa mengatakan bahwa dia akan mengubah dunia dengan membunuh para penjahat. Dunia akan bebas dari kejahatan jika mereka mati. Kemudian kita lihat di koran bahwa L menampakkan wajahnya.
Dia sedang mendiskusikan Kira. Kira itu bukanlah pahlawan tapi pembunuh. Kami akan segera menangkapnya. Mendengarnya, Light merasa tidak enak. Untuk menghentikan L dan memberitahu orang-orang bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Kira, dia menulis nama L di dalamnya. Tiba-tiba, L di televisi menderita serangan jantung. Dia meninggal. Semua orang kagum dan L senang melihat ini. Light terkejut ketika mengakui bahwa dia bukan L yang asli. Kemudian kita melihat L yang sebenarnya berbicara di televisi tanpa menunjukkan wajahnya. Dia bilang, Kira, akulah L yang sebenarnya. Transmisi ini hanya ditayangkan di Jepang jadi dipastikan Anda berasal dari Jepang. Dia mengatakan bahwa Anda hanya dapat membunuh orang yang nama dan wajahnya Anda kenal. Light sangat khawatir karena dia pikir tidak ada yang bisa menangkapnya. Dia khawatir karena L ada di sini untuk melawannya. Light tidak tahu namanya dan belum pernah melihat wajahnya. Setelah itu, L dan Kira berdiskusi panjang lebar tentang pertarungan ini. L bilang aku penyedia keadilan dan dia pembunuh. Oleh karena itu, saya akan menghukum Kira. Malaikat maut tidak dapat membantu Kira karena dia hanya dapat dilihat olehnya tetapi dia tidak mendukung siapapun. Kemudian kita melihat bahwa L mengeluarkan data kematian ini. Dia mengakui bahwa kematian ini terjadi setelah sekolah dan perguruan tinggi tidak aktif. Artinya Kira adalah seorang mahasiswa. Kemudian semua orang mencurigai Light karena ayahnya adalah seorang detektif dan menyelidiki kasus ini. Light bisa mengakses data ayahnya sehingga dia dicurigai. Setelah semua orang tahu bahwa dia membunuh orang setelah kuliah maka Kira mulai membunuh orang di waktu studinya juga. L mengatakan bahwa dia pasti seorang pelajar dan dia mencoba untuk mengalihkan perhatian kita dengan membunuh orang pada waktu sekolah. L menemukan bahwa Kira memiliki akses ke database. Oleh karena itu, L memberitahu ayahnya dan dia dapat memiliki akses ke database. Dia bilang Kira pasti petugas polisi atau orang terdekat kita. Setelah beberapa hari, Light menyadari bahwa polisi sedang mengawasinya. Beberapa detektif ada di belakangnya. Kira ingin menyingkirkan L. Malaikat maut berkata, aku tahu segalanya tentang nama seseorang dan berapa tahun yang tersisa dalam hidupnya. Kemudian Light bertanya kepada malaikat maut tentang nama aslinya. Sebagai balasannya, malaikat maut meminta nyawanya tapi Light jelas menolak. Agen yang berada di belakang Light merencanakan sesuatu untuk menyingkirkannya. Lalu Light dan Misa pergi ke bus dan agen itu juga datang ke sana. Lalu Light bertanya kepada agen itu, mengapa kamu mengikuti saya? Yang mana, agen itu tidak membalas. Kemudian seorang penjahat masuk ke dalam bus itu. Dia mengarahkan pistol ke pengemudi bus. Light telah menulis catatan di sana. Bahwa dia akan menangkapmu jadi ambil senjatanya. Tapi tiba-tiba kertas itu jatuh dari tangan Light. Penjahat memegang kertas melihatnya. Kemudian dia melihat malaikat maut. Dia menembak malaikat maut berkali-kali. Tapi dia sendiri adalah malaikat maut, jadi tidak ada yang terjadi padanya. Melihatnya, dia ketakutan dan berbalik dengan menghentikan bus. Tapi sebuah mobil menabrak penjahat itu yang membuatnya mati. Semuanya dilakukan sesuai rencana Light karena dia ingin mengetahui nama agen ini. Lalu Light berkata kepada agen itu untuk tidak mengejarnya lagi. Kemudian kita melihat agen itu bersama istrinya. Karena Light sangat cerdas sehingga dia memainkan trik untuk menyingkirkan agen-agen ini. Dia tidak bisa membunuh L jadi dia ingin membunuh orang-orang yang dipekerjakan oleh L. Oleh karena itu, dia memulai rangkaian pembunuhan dengan agen itu. Light menanyakan nama semua orang dari agen itu. Agen yang merupakan bagian dari misi ini. Tapi dalam waktu singkat, agen itu mati. Kematian itu disebabkan oleh serangan jantung. Karena Light tidak ingin dia hidup jadi dia menulis kematian untuknya. Di sini muncul pertanyaan jika Kira adalah pahlawan lalu mengapa dia membunuh orang baik. Setelah itu, semua agen dibunuh satu persatu. L mengerti ini juga. Semua petugas polisi ketakutan karena ini. Mereka berpikir bahwa suatu hari nanti mereka akan dibunuh oleh Kira seperti yang lainnya. Mereka membiarkan kasus ini tidak terpecahkan dan pergi. Karena mereka tidak punya pilihan lagi, mereka meminta L untuk menemuinya. Kemudian semua petugas polisi pergi menemui L. Di sini kita melihat L untuk pertama kalinya. Dia masih sangat muda dan terlihat seperti anak kecil. Dia tidak terlihat seperti seorang agen. Kemudian kita melihat bahwa istri suami juga melakukan penyelidikan atas kematian suaminya. Dia bertemu Misa. Misa membuatnya bertemu dengan Light. Saat dia melihat Light, dia mengenalinya dan mengatakan Anda tidak dapat menyakiti saya. Karena kamu tidak tahu nama asliku. Mengatakan ini, dia pergi. Mendengar ini, Misa kaget dan Light takut rahasianya terbongkar ke semua orang. Kemudian kita melihat kamera L memperbaiki di kamar Light. Ketika Lights mengetahui hal ini, dia tidak melakukan apapun untuk tidak memberi mereka kesempatan untuk curiga. Dia bereaksi seolah-olah dia tidak tahu apa-apa dan semuanya normal. Kemudian berita tentang penjahat muncul di televisi.
Di sisi lain, semua orang mengawasi Light bahwa dia akan melakukan sesuatu. Penjahat itu terbunuh bahkan Light tidak melihatnya di TV. Karena ini, semua orang kecuali L membersihkan tersangka mereka tentang Light. Kami melihat bahwa Light diam-diam melakukan pekerjaannya. Artinya dia masih membunuh orang. Setelah itu, semua kamera dikeluarkan dari kamar Light. Sepertinya semuanya telah menjadi normal. Namun istri agen tersebut masih menyelidiki kasus tersebut. Dia menelepon L dan berkata, "Saya mengambil risiko dalam hidup saya. Tapi saya akan membuktikan bahwa Light adalah Kira." Dia memanggil Light di suatu tempat di mana dia menodongkan pistol ke Misa. Dia ingin Light mengaku bahwa dia adalah Kira tetapi dia menolak untuk menerimanya. Memanfaatkan kesempatan, Misa kabur. Kemudian istri agen itu mulai menembak Light. Tapi peluru itu keliru mengenai Misa. Misa meninggal di tempat. Setelah itu, istri agen itu bunuh diri. Apa yang terjadi di sana, telah direkam. Polisi juga datang ke sana setelah ini. Kemudian kita melihat bahwa Light dan Malaikat Maut sedang berbicara satu sama lain. Light memberitahu Malaikat Maut bahwa apa yang terjadi sebelumnya, adalah bagian dari rencanaku. Karena pemilik buku dapat mengontrol situasi, jadi saya sudah menulis semua yang ada di buku itu. Dia membunuh temannya juga. Artinya dia adalah iblis yang melakukan perbuatan iblis. Light berkata kepada ayahnya bahwa dia akan membantunya dan semua petugas polisi untuk menangkap Kira. Light melakukan ini agar tidak ada yang mencurigainya dan rahasianya tidak akan terungkap. Dia akan terus melakukan pekerjaannya. Terakhir, dia bertemu L secara langsung. Filmnya berakhir di sini. Terima kasih telah menonton.